Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Latifah MPD dari SMP Aisyah Kabupaten Kejang Lebong. Saat ini di SMP Aisyah, proses pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning belum optimal karena masih ditemukannya beberapa situasi yang perlu dicari solusinya. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri murid saat berbicara di depan umum. Yang kedua, minimnya komunikasi murid antar guru saat proses belajar di kelas, sehingga student center masih sulit diwujudkan. Ketiga, kurangnya minat murid dalam membiasakan literasi, membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang terakhir, pemanfaatan gawai yang belum tepat. Tantangan yang dihadapi oleh saya saat ini adalah pertama, belum adanya kegiatan yang memfasilitasi murid untuk tampil percaya diri di depan umum. Yang kedua, belum adanya kolaborasi antar guru dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar di kelas. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak di rumah dan di lingkungan sekolah. Yang keempat, belum adanya model pembelajaran yang sistematis untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menggunakan model Khoisan dalam kegiatan co-curricular Sketsa Life Skill Training yang ada di SMP Aisyah. Kegiatan co-curricular SLST atau magang ini menggunakan model Khoisan. Khoisan berasal dari nama roti yang berasal dari Prancis yang memiliki beberapa ruas atau lapis. Lapisan ini yang menginspirasi saya untuk menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari kegiatan SLST ini. Khoisan ini sendiri merupakan singkatan dari beberapa karakter yang ada pada 8 dimensi kepengurusan, yaitu kolaborasi, komunikasi, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Harapannya setelah selesai kegiatan SLST, peserta didik mencapai beberapa dimensi kepengurusan yang ada pada 8 dimensi kepengurusan. Pada kegiatan SLST ini memiliki 8 tahapan. Yang pertama adalah pendataan. Pendataan siswa ini dimulai dengan sosialisasi kepada wali siswa agar wali siswa mau dan bersedia mendampingi Ananda saat proses belajar magang di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah data home industry. Kami melakukan wawancara kepada siswa dan melihat data alamat siswa yang valid tidak kodik untuk mengecek home industry apa saja yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, kami melakukan survei lokasi dan MOU. Di sini pada saat survei lokasi, kami juga melihat kenyamanan dan aman untuk usia remaja anak didik kami, sehingga diharapkan tidak terjadinya risiko kecelakaan. Mengingat usia anak didik kami yaitu kelas 8 pada tingkat SMP. Langkah selanjutnya, apabila survei lokasi sudah dirasa aman dan beberapa syarat sudah disepakati oleh pihak home industry, maka pelaksanaan MOU bisa dilaksanakan. Kemudian pembekalan. Di pembekalan ini antara guru pendamping dan peserta magang itu dilaksanakan selama 1 hari dengan materi yang wajib yaitu motivasi kewirausahaan dan trik dalam penulisan laporan. Selanjutnya, siswa juga dibekali dengan jurnal harian untuk menjadi acuan mereka dalam menulis laporan, didampingi oleh pembimbing akademis. Jadi di sini kemitraan kita adalah pihak home industry. Home industry juga sebagai pembimbing lapangan, sedangkan guru mereka sebagai pembimbing akademis. Selanjutnya adalah pelaksanaan SLST. Pelaksanaan SLST ini diawali dengan opening, pelepasan secara resmi oleh pihak sekolah, kemudian diantar oleh pembimbing akademis masing-masing kelompok, dan pada hari pertama mereka diberi kesempatan untuk observasi lingkungan, mengenal lingkungan, dan membangun komunikasi dengan pihak home industry dan masyarakat sekitar. Setelah mereka mulai melaksanakan magang di hari kedua dan ketiga, pembimbing akademis mulai menyediakan waktu untuk pelaksanaan penulisan laporan. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak memulai membuat laporan dari hal yang mudah terlebih dahulu. Namun tidak semua siswa bisa melakukan itu, jadi secara bertahap pembimbing akademis melakukan pendekatan dengan beberapa siswa dan memanfaatkan fasilitas sekolah dan gawai yang mereka miliki. Yang terakhir adalah tahap yang keenam adalah penulisan laporan SLST. Di hari selesai pelaksanaan SLST, maka pembimbing akademis akan mulai melakukan bimbingan secara penuh terhadap penulisan laporan peserta didik atau peserta SLST ini. Pada bulan Januari, maka setelah selesai kegiatan magang dan juga selesai penulisan laporan, maka dikatakan bahwa peserta siap untuk pelaksanaan diseminasi hasil SLST.
Pada saat diseminasi hasil SLST di sini panitia menyediakan fasilitas berupa infokus, kemudian kamera dan layanan WiFi untuk melakukan publikasi secara langsung kepada pihak orang tua ataupun pihak orang industri untuk memantau berlangsungnya kegiatan diseminasi hasil SLST ini. Dan di sini pihak sekolah juga mengundang para penguji yang berasal dari praktisi kependidikan dan juga yayasan. Selanjutnya di akhir setelah selesai pelaksanaan diseminasi hasil ini, maka panitia mulai merekap jumlah penilaian, yaitu dari penilaian di lapangan, penilaian dari penulisan laporan, hingga penilaian pada saat diseminasi hasil. Nilai itu dijumlahkan oleh panitia, kemudian ditotalkan hingga menemukan 3 presentasi terbaik. Pada saat selesai semua terekap, maka panitia melakukan pemberian reward, pemberian sertifikat, dan publikasi secara global melalui pengumuman melalui media sosial. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait perjalanan dari pelaksanaan SLST ini. Setelah dilaksanakannya kegiatan Sketsa Life Skill Training di SMP Aisyah, peserta dan panitia melakukan refleksi bersama. Maka didapatkanlah beberapa hal, yaitu pertama, mulai muncul rasa percaya diri pada murid yang ditunjukkan dengan presentasi mereka saat diseminasi hasil SLST di depan penguji dan teman-teman. Yang kedua, murid mampu berkomunikasi di luar lingkungan sekolah dan rumah. Hal ini ditunjukkan dengan mereka bisa atau mampu menghadapi konsumen, pelanggan maupun pihak industri tanpa didampingi oleh orang tua maupun guru. Yang ketiga, murid mampu menuliskan laporan dengan baik dengan memanfaatkan gawai yang mereka miliki. Dan yang terakhir, mereka bisa memanfaatkan Microsoft PowerPoint dan Canva untuk memaksimalkan hasil laporan SLST untuk persiapan diseminasi hasil SLST. Dan saat ini saya juga merasakan bahwa rasa semangat saya untuk berkolaborasi dengan guru dan mahasiswa dan industri semakin meningkat. Saya percaya dengan kolaborasi dan berkomunikasi, maka masalah teratasi. Dan proses pembelajaran mendalam dengan menggunakan model Khoisan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rahmatul Ula SPD SIJR. Saat ini saya diamanahkan oleh yayasan sebagai Kepala Sekolah Kreatif SMP Aisyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, program Sketsa Life Skill Training di Sekolah Kreatif SMP Aisyah berjalan sangat baik, yang selama ini dikoordinir oleh Umi Yuli Latifah MPDGR. Dalam program ini, siswa diajarkan bagaimana belajar di kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka bertanggung jawab, mereka bekerja sama dengan teman lain, dan bagaimana siswa berkreativitas dan melakukan inovasi dalam beberapa produk-produk di bidang wirausaha. Terima kasih kepada Umi Yuli Latifah atas dedikasinya, kreativitasnya, dan inovasinya di program ini, sehingga setiap tahun program ini berjalan sangat baik dan menjadi salah satu program andalan Sekolah Kreatif SMP Aisyah Dejang Bombong. Semoga ke depan banyak ide-ide dan kreativitas dari Umi Yuli Latifah MPDGR untuk memajukan Sekolah Kreatif SMP Aisyah dan pendidikan pada umumnya di Dejang Bombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Cesaria, salah satu guru di SMP Kreatif Aisyah ini, sangat mendukung adanya dengan program SLST ini. SLST ini bisa melatih anak didik kami menjadi lebih pede lagi, karena mulai dari mereka magang sampai tahap ke presentasi itu mereka semua yang membuatnya. Kemudian anak-anak kami bisa belajar di luar lingkungan sekolah, melihat langsung di tempat magang tersebut. Jadi buktinya dengan adanya ini anak-anak kami bisa membuat presentasi mereka menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari salah satu siswa SMP Kreatif Asia, Natasha Maharani Salsabila, yang mengikuti SLST di Salonana. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak saya khususnya karena dapat menambahkan keterampilan dan menambah kepercayaan dirinya. Pada awalnya, saya belum bisa membuat kue dan donat. Tetapi, ketika saya magang di Toko Harum Bakery, saya mendapatkan sebuah resep yang bisa saya praktekkan di rumah. Sehingga, orang tua dan teman saya bisa menikmati resep tersebut. Salah